Selamat malam, Shalom. Ibadah rumah tangga Rabu 7 Oktober 2020. Pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Yuliana Gerung Witai. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan memuji namanya dari PKJ 7 bait 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati akan Ibu Penatua Yulia Gerung yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 119 ayat 153 sampai 160. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu melimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengajar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu. Karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku menyintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran.
dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Dari PKJ 212 bait pertama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Pelkat PKLU. Besar kasih
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7 hingga 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Melalui persekutuan kami malam hari ini Bapa, kami sudah memuji nama-Mu melalui puji-pujian dan mazmur. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau kuasai hati dan pikiran kami di dalam kami menelaah akan firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kuasailah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu agar hamba-Mu mampu berkata-kata seturut dengan kasih setia Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang ada di rumah, mari kita berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terambil dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7 hingga 12. Tercatat demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
ada slogan berkata, bukan perpisahan yang disesali atau ditangisi, tetapi pertemuan yang disesali. Tema khotbah kita pada malam hari ini yaitu perpisahan yang menghiburkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, apa yang dilakukan Paulus pada saat itu benar-benar membuat jemaat merasa terhibur. Apa yang dilakukan Paulus ketika dia mengajar, melayani, memecah-mecahkan roti, mengadakan perjamuan dengan jemaat Tuhan, membuat mereka sangat terhibur. Kalau dilihat, Paulus mengajar sampai berjam-jam lamanya, bahkan semalaman, karena besoknya dia harus berangkat meninggalkan kota itu, sehingga dia memakai kesempatan itu untuk terus mengajar dan melayani Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di situ, mereka tidak bosan. Mereka tetap mendengar dengan setia apa yang disampaikan Paulus, apa yang diajarkan Paulus, sehingga ada seorang anak muda yang bernama Eutikus, karena pengajaran Paulus yang sudah berjam-jam hingga dia ngantuk. Dan dalam kantuknya itu, tanpa disadari, dia jatuh dari lantai 3 ke bawah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, kita bisa bayangkan kalau kita jatuh dari tingkat yang atas ke bawah, ya pastilah seperti yang terjadi pada Eutikus, anak muda ini meninggal. Tetapi ternyata mujizat Tuhan yang terjadi saat Paulus mengajar dan melayani di jemaat di kota itu, mujizat Tuhan terjadi. Bukan secara kebetulan anak itu terjatuh dari lantai atas, tapi udah rencana Tuhan bagi jemaat yang ada di situ agar mujizat Tuhan boleh terjadi, sehingga Paulus membangkitkan Eutikus yang sudah mati. Paulus bilang, tenang, jangan ribut, Eutikus masih hidup. Apakah ini secara kebetulan? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang ada di rumah, ini adalah satu rencana Tuhan, sehingga Paulus bisa membangkitkan orang mati. Nah, dengan mujizat yang terjadi merupakan satu penghiburan bagi jemaat yang ada. Mengapa? Mengapa ini menjadi satu penghiburan? Karena apa yang dilakukan oleh Paulus benar-benar menyampaikan dan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak melakukan untuk kemegahannya diri sendiri. Dia tidak melakukan untuk ketenarannya dia. Dia tidak melakukan untuk kepandaiannya dia. Tapi dia melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga terjadi penghiburan bagi jemaat yang ada, bagi jemaat yang dia layani. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang ada di rumah, Paulus ini adalah orang yang sangat pintar, sehingga dia mau dipakai oleh Tuhan. Ketika orang pintar melakukan sesuatu tindakan, pasti dia mengandalkan diri sendiri. Saya kok lebih pintar, saya lebih dari semua orang. Tetapi Paulus tidak demikian. Pertemuan Paulus dengan Tuhan sehingga matanya dibutahkan. Dia benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga setiap kali dia melayani Tuhan, dia selalu hanya punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus bilang, mati adalah keuntungan dan hidup harus melayani. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan saat ini kita diperhadapkan dengan COVID-19.
coronavirus sangat mempengaruhi bukan cuma umat Tuhan, tetapi seluruh dunia sangat ketakutan dengan pandemi ini. Bahkan banyak orang sudah tidak takut Tuhan, malah mereka lebih takut COVID-19 ini, sehingga membuat orang-orang tidak mau beribadah, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan karena sudah ketakutan. Kegiatan-kegiatan rutin tidak dilaksanakan, apalagi ibadah tidak dilaksanakan karena sudah ketakutan dengan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang tidak sepengetahuan oleh Tuhan. Jadi pandemi yang kita hadapi ini Tuhan tahu, dan Tuhan mau kita tetap melayani Tuhan. Tuhan mau kita tetap ada pada koridor kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Paulus. Mujizat terjadi pada saat dia melayani Tuhan karena dia benar-benar, saya mau melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang dialami oleh Paulus selalu berbuah dengan baik. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi saudara, anak-anak yang ada di rumah. Tuhan menginginkan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu dengan selalu mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam segala yang kita lakukan, agar semua boleh berbuah dengan baik. Pelayanan yang mengandalkan Tuhan pasti akan berbuah dengan baik. Banyak cobaan, banyak rintangan yang selalu kita hadapi, tapi ketika kita menempatkan Tuhan di dalamnya, pasti semua akan berjalan dengan lancar dan semua akan menjadi buah yang baik kepada siapapun yang kita alami. Rasa capek, rasa takut, rasa sakit pasti akan hilang ketika kita melayani hanya punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pasti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 20 ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan pasti akan menjadi hiburan bagi mereka yang kita layani. Perpisahan yang dilakukan oleh Paulus, perjalanan untuk dia melayani, membuat penghiburan bagi jemaat yang dilayani. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh membawa kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita diutus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, kita mengkidungkan bersama dari PKJ 274 bait 1 dan 3. Hanyalah
saudara dan anak-anak yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga, karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan malam hari ini bukan hanya kami dengar saja, tapi Engkau mampukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana menjadi pedoman di dalam hidup kami melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan melalui firman Tuhan yang kami pegang setiap hari. Bapa di surga, melalui persekutuan kami malam hari ini, kami berdoa bagi mereka yang sakit, khususnya ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19. Kami berdoa buat Bapak Sami Sunda, buat Ibu Brenda, Oma Busel, dan juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Segala sesuatu daya upaya untuk proses pemulihan, kesehatan, kesembuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, agar melalui itu semua mereka boleh beroleh kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang prima, yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan apa yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau berkati segala sesuatu yang direncanakan oleh bangsa dan negara kami, oleh pemerintah kami, untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Agar semua Bapa di surga boleh terlaksana dengan baik, dan semua boleh membuahkan hasil dengan baik, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pelayan liturgi Ibu Yani Silubun, dan juga pemandu lagu, organis, petugas multimedia, bahkan semua ya Tuhan yang terlibat di dalam peribadatan malam hari ini. Tuhan memberkati agar semua yang mereka lakukan Tuhan benar-benar terlaksana dengan baik dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka masing-masing, teristimewa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana-rencana dari gereja-Mu Tuhan, khususnya GPIB Menara Kasih, rencana-rencana pelayanannya selanjutnya. Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan, dengan apa yang kami alami saat ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan tiada yang mustahil. Semua rencana yang sudah diprogramkan pasti akan terlaksana dengan baik seturut dengan kasih setia Tuhan. Memberkati pendeta kami, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Adri Samsudin, Pendeta Jemaat Pendeta Yuliana Paat, dan juga pendeta-pendeta domisili, bahkan seluruh jemaat yang ada di GPIB Menara Kasih. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan yang prima, agar kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan tidak kurang suatu apapun, dengan kasih setia Tuhan. Untuk panitia pembangunan Tuhan, pembangunan gedung serbaguna GPIB Menara Kasih, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menggerakkan para donatur untuk memberikan bantuan bagi pembangunan kami, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawari 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu, kami dapat melihat bahwa hidup ini sangat penting dan berharga sekali. Engkau telah memberkati hidup kami dengan melimpah ruah. Kami pun bersyukur, sebab melalui firman-Mu, kami mengerti indahnya persekutuan yang suka berbagi dan perlunya saling berbagi dalam kehidupan ini. Kini persembahan yang kami beri dengan tulus hati, berkatilah pemberian kami agar bermanfaat bagi pelayanan Tuhan dan bagi sesama. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengarlah amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan tetap berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita mengkedungkan bersama PKJ 183 bait 1, mari sebarkan Injil. Dia mati bagi umat
arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.